Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan Kak Orlando di kegiatan Pramuka Wajib. Dalam materi kali ini kakak akan memberikan materi tentang mengenal Pramuka Penggalang. Adik-adik sekalian, setelah satu semester kemarin sudah mempelajari banyak sekali materi-materi tentang Pramuka, apa sih Pramuka Penggalang itu? Maka di video kali ini kakak akan jelaskan secara mendetail apa itu Pramuka Penggalang. Maka dari itu simak videonya baik-baik ya. Tingkatan pramuka setelah pramuka siaga adalah Pramuka Penggalang. Apa itu Pramuka Penggalang? Bagaimana kode kehormatannya? Dan kita akan membahas segala sesuatu mengenai golongan Pramuka Penggalang. Penggunaan istilah kata penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan. Tentunya adik-adik sudah mengetahui ya tingkatan dalam pramuka. Di dalam pramuka terdapat golongan tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka Penggalang adalah pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Penggalang ialah penggolongan atau sebutan bagi pramuka bagi usia tersebut. Seorang pramuka telah menjadi pramuka penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun dan telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Pramuka Penggalang tingkat rakit serta mengucapkan Trisatya pada upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Jika teman-teman telah menginjak usia 11 tahun namun belum menyelesaikan SKU Penggalang tingkat rakit, pramuka tersebut disebut sebagai tamu penghalang. Penggunaan istilah penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kode kehormatan Pramuka Penggalang. Kode kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari janji atau yang disebut satya dan ketentuan moral atau yang disebut dharma. Janji penggalang disebut Trisatya, sedangkan ketentuan moralnya dinamakan Dasadharma. Trisatya terdiri atas 3 butir janji, sedangkan Dasadharma memuat 10 butir sikap yang semuanya mesti ditepati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi Trisatya dan Dasadharma untuk Pramuka Penggalang adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, dan menepati Dasadharma. Lalu untuk Dasadharma berisi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil, dan gembira, 7. Hemat, cermat, dan bersahaja, 8. Disiplin, berani, dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengorganisasian Pramuka Penggalang. Seperti golongan peserta didik di tingkatan pramuka lainnya, dalam setiap kegiatan Pramuka Penggalang dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi. Satuan terkecil Pramuka Penggalang disebut regu yang terdiri atas 5 sampai dengan 10 anggota regu. Putra dinamai dengan penggunaan nama hewan seperti regu Garuda, regu gajah, atau regu jerapah. Sedangkan regu putri dinamai dengan nama tumbuhan atau bunga, misalnya regu mawar, rafflesia, atau regu kenanga. Setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disingkat Pinru dan dibantu seorang wakil yang dinamai Wapinru. Pinru mempunyai hak dan kewajiban antara lain membantu pembina dalam melatih anggota regunya, merencanakan kegiatan bagi regunya, memilih wakil pemimpin regu, menjadi anggota Dewan Penggalang, serta memilih pemimpin regu utama atau yang disebut Pratama. 4 regu dihimpun atau dijadikan dalam satuan yang lebih besar yang dinamakan pasukan. Pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau disebut Pratama.
Pratama sendiri dipilih dari para pemimpin regu anggota pasukan tersebut. Dalam kegiatannya, pasukan dipimpin oleh seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh 2 pembina pembantu. Berbeda dengan siaga, pembina dan pembantu pembina penggalang dipanggil dengan sebutan kakak, baik untuk putra maupun putri. Dalam pasukan juga dibentuk Dewan Pasukan Penggalang atau sering disebut Dewan Penggalang. Dewan ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan pasukan penggalang, serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan. Dewan Penggalang beranggotakan semua pemimpin regu dan wakil pemimpin regu dalam sebuah pasukan yang diketuai oleh Pratama. Sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat dan pembimbing, namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. Selain itu, juga terdapat Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini bertugas membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka, seperti menentukan pelantikan, pemberian TKK, dan tanda penghargaan, pelantikan Pinru, dan pelantikan Pratama, melakukan tindakan atas pelanggaran kode kehormatan, dan merehabilitasi anggota pasukan. Ketua Dewan Kehormatan adalah pembina penggalang, wakilnya dialah pembantu pembina penggalang, dan sekretarisnya adalah seorang Pinru. Sistem tanda kecakapan pramuka penggalang. Kecakapan pramuka penggalang terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau yang disebut SKU, yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Pramuka penggalang yang telah mencapai SKU penggalang terap dapat mengajukan diri untuk menempuh pramuka Garuda. Fakta-fakta lain tentang pramuka penggalang. Fakta-fakta lain tentang pramuka penggalang adalah sebagai berikut. 1. Penggalang menggunakan kode warna berwarna merah yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup. 2. Upacara-upacara dalam pasukan penggalang menggunakan format angkari, seperti segi 4 dengan salah satu sisi yang terbuka, dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka. Ini mempunyai filosofi yang artinya berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Dan fakta yang terakhir, yang keempat, kegiatan-kegiatan atau pertemuan pramuka penggalang antara lain jambore, lomba tingkat, perkemahan bakti, gladian pemimpin regu atau Dian Pinru, forum penggalang, penjelajahan, Jota and Joti, jambore on the air and jambore on the internet, dan masih banyak perkemahan lainnya. Nah, itu dia adik-adik, sudah cukup panjang pembahasan mengenai segala hal yang terkait dengan pramuka penggalang. Namun tentunya masih banyak hal yang belum dibahas dalam video kali ini. Bagaimana adik-adik setelah memperhatikan materi yang sudah kakak berikan? Apakah kalian sudah mengenal apa itu pramuka penggalang? Nah, mungkin segitu saja materi dari kakak untuk pembelajaran pramuka daring kali ini. Sampai ketemu lagi di pramuka daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.